klaim Malaysia atas kelolosan Timnas Indonesia U11 ke Piala Dunia U17 2025, dan pembelaan dari legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Leadership dalam padang. Just unban captain but no larian yang negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini. Di selario sorak kemenangan Timnas Indonesia U17 yang baru saja memastikan tiket ke Piala Dunia U17 Qatar 2025, sebuah suara dari seberang Selat Malaka menembus keheningan. Tanpa kekalahan dari Malaysia, Indonesia tak akan sampai sejauh ini. Pernyataan itu datang dari media olahraga Malaysia, Palatau Bola, yang dalam tajuk provokatifnya menyebut bahwa Garuda Muda seharusnya berterima kasih kepada Harimau Malaya atas kegagalan awal yang menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Setelah kekalahan 1-5 dari Malaysia U11 di kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U17 melakukan evaluasi besar-besaran dan memulai pembenahan menyeluruh. Dari sanalah titik balik mereka dimulai, tulis Palatau Bola dalam artikel editorial yang viral sejak Senin, masih teringat jelas bagi publik sepak bola tanah air. Oktober 2022, Indonesia menjamu Malaysia dalam laga pamungkas Grup B, kualifikasi Piala Asia U17 2023. Bermodalkan 3 kemenangan beruntun, termasuk pesta 15 gol ke gawang Guam dan kemenangan dramatis atas Uni Emirat Arab, publik tanah air nyaris percaya diri bahwa 1 poin saja cukup untuk mengamankan tiket ke Piala Asia. Namun takdir berkata lain. Malaysia datang tak hanya membawa permainan cepat dan rapat, tetapi juga amarah dari sejarah panjang rivalitas regional. Hasil akhirnya 1-5. Kekalahan yang memukul mental skuad muda Indonesia sekaligus membuat mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Itu bukan sekadar kekalahan, ucap Bima Sakti dalam wawancara eksklusif bersama Tempo bulan lalu. Itu peringatan keras bahwa kami tidak boleh jumawa dan harus memperbaiki segalanya dari dasar. Jalan sunyi menuju kebangkitan. Tak seperti biasanya, PSI tak tergesa-gesa mencopot pelatih. Bima Sakti tetap dipertahankan, bukan karena prestasi, melainkan karena keyakinan bahwa ia memahami karakter pemain muda Indonesia lebih dari siapapun. Keputusan itu, yang sempat menuai kritik dari media nasional, kini justru menjadi pondasi keberhasilan Indonesia menuju Qatar. Setelah kekalahan itu, Timnas U17 tak lagi terjebak dalam agenda uji coba internal. PSSI mulai menjalin kerjasama dengan federasi di luar Asia Tenggara, mendatangkan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Maroko, bahkan Brasil U19. Skuad pun diperkuat oleh nama-nama baru hasil pantauan dari Elite Pro Academy dan Garuda Select yang pulang dari Eropa. Zahabi Goy, Arkan Kaka, dan si kiper muda bertalenta Anggara Prihandika menjadi fondasi utama kebangkitan. Mereka bukan hanya pilar di lapangan, tapi juga simbol bahwa Indonesia U19 telah menjadi tim yang tahan banting. Namun selebrasi belum genap 2 hari, pernyataan-pernyataan dari media Malaysia mulai bermunculan. Kami adalah katalis dari keberhasilan Indonesia, tulis salah satu kolumnis Palatau Bola. Komentar ini menyulut perdebatan di media sosial. Tagar, tanpa Malaysia tak lolos, dan Garuda berdiri sendiri bersaing jadi trending topik di Twitter Indonesia dan Malaysia. Sebagian netizen Indonesia mengecam klaim itu sebagai pengalihan perhatian dari kegagalan Malaysia lolos ke Qatar. Namun sebagian lainnya menganggap bahwa kekalahan pahit 1-5 memang menjadi titik balik perubahan besar. Di tengah panasnya narasi itu, muncul satu nama yang mengejutkan publik. Safi Salih, legenda sepak bola Malaysia, justru membela Timnas Indonesia. Safi Salih dan Sulaiman Hussain yang menyudutkan Timnas Malaysia U11 sekaligus memuji keberhasilan Timnas Indonesia U11 lolos ke Piala Dunia U11 Qatar 2025. Safi Salih dan Sulaiman Hussain membela Garuda Muda. Malaysia harus bercermin. Di tengah arus klaim bombastis dari media Malaysia tentang kontribusi besar Timnas Malaysia U11 terhadap kelolosan Indonesia ke Piala Dunia, 2 sosok berpengaruh di sepak bola Malaysia tampil berbeda. Mereka justru menyuarakan kejujuran dan kritik tajam terhadap federasi dan sistem pembinaan Malaysia sendiri. Adalah Safi Salih, mantan bomber andalan Harimau Malaya di era kemasan 2010, dan Sulaiman Hussain, ex-pelatih tim muda Malaysia yang kini menjadi komentator sepak bola Asia Tenggara yang memilih angkat bicara. Kalau kita jujur,
Bukan Malaysia yang membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi kerja keras mereka sendiri, ucap Safi Sali dalam sesi wawancara eksklusif bersama Astro Arena. Kita Malaysia hanya sekali menang dari mereka di 2022. Lalu apa setelah itu? Mereka berkembang, kita jalan di tempat. Kritik dari dalam negeri. Pernyataan Safi Sali menjadi pembuka dari kritik yang selama ini hanya bergema di kalangan penggemar. Menurut Safi, keberhasilan Indonesia justru menunjukkan betapa stagnannya perkembangan tim muda Malaysia. Kita bangga dengan kemenangan sesaat, tetapi gagal membangun sistem. Indonesia memanfaatkan kegagalan mereka sebagai pelajaran. Mereka tidak hanya ganti strategi, tapi juga infrastruktur, jadwal uji coba, dan bahkan pendekatan psikologis untuk pemain muda, tutur pemain yang mencetak 2 gol di final AFF 2010 itu. Di waktu yang hampir bersamaan, Sulaiman Husain menuliskan opini tajam di kolom Football Asia Daily. Ia menyoroti minimnya kontinuitas dan budaya self-congratulating yang berlebihan di tubuh sepak bola Malaysia. Menang 1 kali lalu merasa superior padahal Indonesia menggunakan kekalahan itu untuk bangkit dan melompat lebih jauh. Itu ironi, tulis Sulaiman. Sepak bola bukan soal satu pertandingan, melainkan proses. Dan dari proses itu Indonesia jelas lebih unggul saat ini. Kita harus berhenti membanggakan masa lalu yang tak berujung. Lanjutnya. Puji Garuda Muda, tim yang lahir dari luka, kata Gates. Safi dan Sulaiman tak hanya mengkritik tim mereka sendiri. Keduanya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 adalah contoh bagaimana sebuah tim bisa bangkit dari trauma, dan saya sangat menghargai itu, ujar Safi. Ia bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia U19 adalah representasi terbaik dari filosofi bangkit dari bawah. Pemain mereka terlihat punya daya juang tinggi, disiplin taktik yang terus meningkat, dan yang paling penting, mentalitas. Mereka tidak mudah puas. Itu karakter tim besar, ujar Safi dalam sesi talk show Bola Serantau. Sementara Sulaiman Husain menekankan peran penting pelatih dan Federasi Indonesia. Tapi PSSI memberinya waktu. Itu keputusan yang jarang terjadi di Asia Tenggara. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kata Sulaiman. Ketika pelatih punya visi jangka panjang dan dukungan penuh dari federasi, maka akan muncul kestabilan dan hasil nyata seperti yang kita lihat hari ini. Sindiran untuk Findam dan Jalan Terjalai. Kritik dua tokoh ini juga diarahkan langsung kepada Federasi Sepak Bola Malaysia. Kita terlalu sering ganti pelatih, gonta-ganti program, dan tidak sabar. Sementara Indonesia sabar dan lihatlah hasilnya sekarang, ujar Safi. Sulaiman lebih tajam lagi. Ia menilai bahwa FAM terlalu fokus pada pencitraan dan turnamen-turnamen seremonial. Fokus kita bukan pada pembinaan jangka panjang. Liga muda kita stagnan, scouting lemah, dan pemahaman taktik masih tertinggal dibandingkan Indonesia dan Vietnam. Bahkan Kamboja sudah mulai menyusul, katanya. Ia juga menyebut bahwa Malaysia saat ini membutuhkan pembersihan sistemik jika ingin mengejar ketertinggalan. Menariknya dari pihak Indonesia sendiri, tak ada respons provokatif. Saat ditanya soal pernyataan media Malaysia yang mengklaim andil dalam keberhasilan Indonesia, hanya tersenyum. Saya menghormati semua pandangan. Tapi anak-anak ini, Timnas U11 tahu betul bahwa mereka sampai di titik ini karena kerja keras mereka sendiri. Dan itu cukup. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga memilih diplomasi ketimbang konfrontasi. Sepak bola bukan untuk saling klaim. Tapi jika ada negara tetangga yang merasa ikut berperan, ya kita ucapkan terima kasih saja. Kita fokus pada persiapan Qatar. Arah baru sepak bola ASEAN. Di balik semua kontroversi, pengakuan jujur dari Safi Sali dan Sulaiman Husain menjadi angin segar yang langka dalam atmosfer penuh rivalitas. Banyak pengamat menilai bahwa dua tokoh ini menunjukkan bahwa rivalitas tak harus selalu berakhir dengan saling menjatuhkan. Jika Malaysia mau bercermin dan belajar seperti Indonesia, saya percaya mereka juga bisa bangkit. Tapi itu harus dimulai dari kejujuran, ucap Sulaiman di akhir opininya. Di media sosial, pernyataan Safi dan Sulaiman mendapat sambutan positif, bahkan dari netizen Indonesia. Banyak yang menyebut Safi sebagai rival sejati yang gentle dan abang ASEAN yang jujur. Kini saat Garuda Muda menatap Qatar, mereka tak hanya membawa bendera merah putih, tapi juga membawa semangat perubahan untuk seluruh kawasan. Sebuah pesan bahwa dari luka terdalam bisa lahir tim yang paling tangguh.